Ini adalah video pembahasan soal-soal untuk persiapan tryout ketiga ya, matematika SMA. Yang pertama adalah kita disuruh menentukan model matematika. Adit membeli alat tulis berupa 3 pensil, ya, 3 pensil, 4 pulpen, dan 2 buah krayon. Di mana pensil, pulpen, dan krayon ini akan kita jadikan variabel. Kalau pensil, ya, kita jadikan X, ya, pensil ini sebagai X. Pulpen Y, krayon Z. Nah, kalau kita lihat di sini 3 buah pensil, berarti 3X ditambah 4 buah pulpen, 4Y ditambah 2 buah krayon, 2Z. Sama dengan harganya berapa? 148.000. Inilah model matematika untuk soal ini. Jadi model matematika itu intinya kita akan mengubah soal cerita menjadi tipe soal matematika. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yang kedua. Yang kedua, Rita, Nita, dan Mira pergi bersama-sama ke toko. Ya. Rita membeli 2 kg cabai, 3 kg bawang dengan harga 155. Nita membeli 3 kg cabai dan 1 kg bawang dengan harga 110.000. Maka harga 1 kg cabai adalah, nah sama seperti soal nomor 1, kita akan mengubah dulu membentuk model matematikanya. 2 kg cabai, berarti di sini kita akan perumpamakan cabai sebagai X dan bawang sebagai Y. Lalu kita ubah bentuk model matematikanya, 2 kg cabai, 2X ditambah 3 kg bawang, 3Y, sama dengan harganya 155.000. Lalu Nita membeli 3 kg cabai, 3X ditambah 1 kg bawang, Y, sama dengan 110.000. Nah, pertanyaannya adalah 1 kg cabai. Berarti kita akan mencari X-nya saja. X-nya berapa? Nah, kalau seperti ini kan sudah ada 2 persamaan. Maka kita akan mengeliminasi. Saat mengeliminasi, kita akan menghilangkan Y. Kenapa? Karena yang ditanya adalah X. Nah, untuk menghilangkan Y, lihat di sini. Di sini adalah 3 dan 1. Ya, kalau tidak ada angka, berarti ini variabelnya sama aja dengan 1. Maka kita akan kali dengan mengganti posisi. Di atas kan angkanya 3, di bawah 1 kita balik. Di sini 1, di sini 3. Kita kali. 2X kali 1, 2X tambah 3Y sama dengan, karena kali 1 berarti tidak ada yang berubah. Nah, yang ini dikali 3. 3 kali X, ya, 9X. Ditambah 1 kali 3, 3Y sama dengan 110 kali 3, berarti 330.000. Lalu kita kurangkan. Kita kurangkan, ini habis. 2 dikurang 9, ya. 2 kurang 9 adalah min 7X sama dengan 155 dikurang 330. Ya. Berarti berapa nih? 155 dikurang 330. Berarti hasilnya minus, ya. Ini adalah 175.000. Minus 175.000.
Nah, X-nya adalah 175.000. Tadi ada min, boleh ditulis dulu minnya, per min 7. Min dibagi min hilang, 175 dibagi 7 adalah 25.000. Jadi nilai X-nya adalah 25.000. Maka harga 1 kg cabenya adalah 25.000. Oke, kita lanjut. Ini adalah masih sama soal persamaan, tetapi 3 variabel. Di mana di sini ada mangga, ada jeruk, ada anggur. Nah, maka kita akan ubah, ya, kita ubah dulu atau kita tentukan dulu variabelnya. Mangga sebagai X, jeruk sebagai Y, anggur sebagai Z. Kita akan ubah ke model matematika. 2 kg mangga, 2X ditambah 2 kg jeruk, 2Y ditambah 1 kg anggur, Z sama dengan 80. Nah, bisa kita abaikan dulu ribuannya biar nanti kita menghitung tidak terlalu besar. Nah, kalau kita menghilangkan ribuannya, maka nanti setelah mendapatkan hasilnya harus kita kali 1000. Oke, kita lanjut yang persamaan keduanya. 1 kg mangga. X ditambah 2 kg jeruk, 2Y ditambah 2 kg anggur. 2Z sama dengan 100. Yang ketiga, 2 mangga, 2 kg mangga, 2X, 2 kg jeruk, tambah 3 kg anggur. Adalah 140. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, jika kita memiliki soal persamaan 3 variabel ini, maka kita akan mengkombinasikan dulu pengeliminasiannya. Bisa kita mengeliminasi 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Nah, kalau kita lihat di sini, kita misalkan mau mencoba dulu 1 dan 2. Nah, kita mau hilangin apa misalkan? Kita mau menghilangkan Y. Nah, maka kita coba 1 dan 2. 1 dan 2. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 80. Terus ada X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 100. Nah, karena kita mau menghilangkan Y, jadi nggak harus Y dulu ya, bisa X, bisa Z, terserah. Tapi tentukanlah yang mana dulu yang mungkin bisa untuk dihilangkan. Nah, di sini Y-nya itu ya sama-sama 2. Berarti Y aja kita hilangkan. Ini kita hilangkan. 2X tambah dikurang X, X. Z dikurang 2Z, min Z. Sama dengan 80 kurang 100, min 20. Ya. Nah, kalau udah dapat yang ini, nah berarti ini adalah persamaan kita setelah mengeliminasi 1 dan 2. Nah, misalkan sekarang kita akan mengeliminasi 2 dan 3. Nah, kalau kita mau mengeliminasi 2 dan 3, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 100. Terus ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 140. Nah, di sini kebetulan Y-nya juga udah sama. Tetapi jika belum sama, wajib dieliminasi dulu. Nah, bagaimana mengeliminasi dengan seperti soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2-nya. Jadi soal nomor 2 misalkan, ini misalkan kita akan menghilangkan Z. Z-nya kan 2 dan 3. Maka kita akan balik jadi 3 dan 2 pengalinya.
Tetapi karena ini udah sama, nah, berarti tidak perlu dikali atau dieliminasi, langsung kita kurang. Ini dikurang, habis X dikurang 2X min X, 2 dikurang 3 min Z ya, min Z, sama dengan 100 dikurang 140 min 40. Nah, udah dapat nih dua persamaan. Lalu ini kita eliminasi. Yang hasil nih dua persamaan ini. X min Z sama dengan min 20 min X min Z sama dengan min 40. Mau kita kurang atau kita tambah misalkan. Kalau mau kita tambah, berarti yang habis adalah yang tandanya beda. Ini. Min Z tambah min Z, min 2Z. Sama dengan min 20 tambah min 40, min 60. Maka Z-nya adalah min 60 per min 2, yaitu 30. Karena tadi kita 1000-nya kita hilangkan, maka kita kembalikan. Z adalah 30.000. Nah, Z itu apa? Tadi, nah kita lihat lagi di soalnya. Z itu apa? Z itu tadi adalah anggur. Jadi 1 kilogram anggurnya 30.000. Anggur 30.000. Nah, sekarang kita akan mencari, nah ini udah ada nih, kita bisa cari X. Nah, kita ambil aja, terserah, di yang persamaan pertama juga boleh. X dikurang Z, Z-nya berapa? 30. Sama dengan min 20. X sama dengan min 20 ditambah 30. Sama dengan 10. Ya, jadi X tadi itu apa? X itu adalah mangga. Berarti mangganya adalah 10.000. Mangga itu sama dengan X, harganya 10.000. Nah, sekarang yang belum apa? X sudah, Z udah, Y. Nah, untuk Y, terserah kita mau pakai persamaan yang mana. Nah, jadi bebas. Nah, di sini kita coba ya ngambil yang persamaan paling terakhir, yang 2X tambah 2Y. Nah, karena kita kan udah dapat ya nilai Z, X dan Z-nya, lalu kita substitusi. Ya, kita substitusi. 2X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 140. X-nya tadi 10. 2 kali 10 tambah 2Y ditambah 3. Z-nya berapa? 30 sama dengan 140. 20 tambah 2Y tambah 90 sama dengan 140. 2Y ditambah 20 tambah 90, 110, 140. Maka 2Y-nya adalah 140 kurang 110. 2Y-nya sama dengan 30. Kalau 2Y-nya 30, maka Y-nya adalah 30 per 2. Yaitu 15. Nah, dapatlah harga yang belum tadi ya. Ada harga apa aja yang belum? Anggur udah, mangga udah, jeruk. Jadi jeruknya adalah 15.000. Oke, harga jeruk 15.000 per kilogram. Nah, ini adalah tipe soal, bukan pilihan ganda, tapi kita memilih yang benar. Ya. Nah, tadi kita dapat harga jeruk 15.000, berarti yang benar ini. Terus ada
harga mangga ya tadi 10.000. Anggurnya 30.000. Maka gini. Jadi harus di checklist yang benar. Jadi jawaban akan dianggap benar apabila jawabannya itu adalah menceklis harga, ya memilih ini jeruk 15, mangga 10, dan anggur 30. Misalkan salah perhitungan, ternyata menurut kalian dapat mangganya 20, terus checklistnya yang ininya dihilangkan. Nah, berarti dianggap jawabannya salah. Jadi ini adalah tipe jawaban memilih ada beberapa option. Jadi bukan pilihan ganda, tapi menentukan pilihan yang benar dari jawaban yang disediakan. Berikutnya adalah soal metrik. Nah, ini adalah soal juga bukan pilihan ganda, tapi memasangkan atau menentukan pasangan jawaban yang benar antara nanti akan ada di option jawabannya ada bagian kiri sama bagian kanan. Nah, ini sangat mudah sekali. Jadi saya harapkan kalian bisa benar ya untuk di soal ini. Karena ini hanya mengubah data yang ada di dalam tabel ke bentuk grafik. Nah, cuma nanti di jawabannya itu diacak urutannya dan tugasnya adalah menentukan manakah pasangan yang benar. Nah, di sini jawabannya, nah ini gampang. Kalau seperti ini, ya berarti matriknya gimana? Kan ada angkanya. 1, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1. Berarti ini adalah matrik 3 baris, 3 kolom. Jadi tinggal pengubahannya seperti ini. Jadi matriknya 1, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1. Nah, hanya seperti ini. Nah, untuk yang kedua juga. Nah, jadi ini nanti butuh ketelitiannya menentukan manakah jawaban yang benar. Pasangannya yang benar. 1, 1, 2. Di bawahnya 2, 2, 3. Paling bawah 1, 1, 1. Nah, tuh. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Nah, kalau ini nomor 3 dan 4-nya. Dia berisi kalau yang 3 barisnya 3, kolomnya 2. Jadi bentuknya juga beda dengan yang di atas. Maka ini 2, 5, 3, 3, 1, 2. Gitu. Nah, ini juga barisnya 2, kolomnya 2. 1, 3, 2, 1. Nah, inilah jawabannya. Ya. Jawabannya seperti ini. Nanti untuk saat pengerjaan silakan ditentukan pasangannya mana yang benar. Ya. Perhatikan lagi, ini bentuknya seperti ini. Jadi dipasang-pasangkan. Jadi hanya memindahkan angka di dalam tabel ke dalam bentuk matrik. Gitu. Ya. Oke, terus kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan trigonometri. Nah, di trigonometri tentunya akan ada nilai sin, cos, tan. Nah, dalam rumusnya sin itu sama dengan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Kalau cos sisi samping dibandingkan dengan sisi miring. Kalau yang ditanya itu tan adalah sisi depan per sisi samping. Di sini ditanya adalah sin 60. Nah, 60 mana? Ini sudutnya. Sin itu apa? Depan per miring. Nah, sisi depan itu maksudnya ini. Ini depan. Miringnya udah pasti AC. Ini adalah sisi
miring. Maka sin 60 itu, sin 60 sama dengan depannya mana? Depannya BC. Miringnya AC. Kalau tiba-tiba ditanya cos 60. Cos 60 mana? Cos samping per miring. Sampingnya 60 ini. AB per AC. Nah, kalau ditanya sin 30. 30 itu di sini. Depannya mana? Depannya AB. Miringnya AC. KLM. Ya. Nah, ada ketinggalan ini segitiga KLM. Siku-siku di L. Nah, siku-sikunya di L. Nanti ada tambahannya. Siku-siku di L. Jadi kalau kita gambar ini KLM. Sudut KML 30 derajat. Maka ada lagi nih KL-nya 10. Pertanyaannya adalah panjang KM. Ini yang ditanya. Nah, kita bisa menghitung KM ini dengan perbandingan atau menggunakan nilai sin. Nah, kenapa? Karena angka 10 yang diketahui berada di depan sudut 30. Berarti kita tulis sin 30 sama dengan depan per miring KL per KM. Nah, sin 30 itu nilainya adalah setengah. KL-nya 10, KM-nya itu yang ditanya. Nah, kita kali silang, 1 kali KM, KM, 2 kali 10, 20 cm. Jadi nilai KM-nya adalah 20 cm. Aritmatika, ada 2 deret ya, deret dan baris dan deret itu ada 2. Ada jenisnya aritmatika, ada jenisnya itu adalah geometri. Nah, di mana sih perbedaannya? Perbedaannya kita jelaskan dulu ya. Di sini ada aritmatika, terus ada geometri. Nah, misalkan aritmatika itu ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. U itu adalah suku ya. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Kalau aritmatika, ciri-cirinya, ini antar sukunya itu dia itu bisa tambah atau bisa kurang. Maksudnya ada penjumlahan. Misalnya kalau tambah, misalkan 2 tambah 3 tambah 3, tapi angkanya itu sama. Nah, sama penjumlahannya, pengurangannya. Nah, ini dinamakan beda. Pengurangannya itu dinamakan beda. Tapi kalau geometri, dia itu kali. Ya, dari suku pertama, kedua, dan ketiga itu hubungannya dikali. Nah, inilah kalau di suku geometri ini dinamakan rasio. Tapi kalau di sini di aritmatika dinamakan beda. Nah, di sini dia minta adalah manakah data di bawah ini yang merupakan aritmatika. Kita coba, kita cek satu-satu. 3, 5, 7, 9. Kalau kita lihat 3 ke 5 tambah 2, ini tambah 2, ini juga tambah 2. Nah, karena tambah 2 semua, berarti ini adalah aritmatika. Terus kita lanjut, dia harus sama ya, nggak boleh 1 tambah 2 tambah 3, atau tambah 5 beda-beda, tapi penjumlahan itu setiap sukunya itu harus sama. Kalau tambah 2 berarti tambah 2 terus. Kalau tambah 3 terus.
Sekarang ini 2, 6, 18, 5, 4. Nah, kalau kita lihat di sini tambah 6, tambah 4 jadinya 6. 6 tambah 4, 10, tapi ini 18. Berarti ini udah pasti bukan aritmatika. Nah, kita lihat hubungannya. 2 itu ke 6, perkaliannya 2 kali 3. 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54 nih kali 3. Berarti karena ini perkalian, yang kedua ini adalah geometri. Nah, untuk ketiga. Yang ketiga kita cek 1, 4, 7, 10. 1 ke 4 tambah 3, ini juga tambah 3, tambah 3. Berarti ini aritmatika. Terus berikutnya 5, 10, 15, 20. 5 ke 10 tambah 5, 10 ke 15 tambah 5, ini tambah 5. Berarti ini juga aritmatika. Ya, aritmatika. Nah, yang ini 5, 10, 20, 40. Nah, kalau tambah 5, 10, tapi ini tambah 5 harusnya 15 seperti di atas. Berarti ini kali 2, kali 2, kali 2. Karena ini perkalian, berarti ini geometri. Maka yang aritmatika yang mana aja? Yang ini, sama ini. Tuh ya, itu cara membedakan barisan aritmatika dan geometri. Berikutnya, nah kita disuruh menentukan ini aritmatika atau geometri. Kita lihat ya. Ini 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Bukan 9. Berarti ini pasti dikali. Kali 3, kali 3. Nah, berarti ini adalah jenis barisan apa? Jenisnya adalah geometri. Kenapa? Karena perbedaan atau hubungan antar suku itu adalah perkalian 3. Hubungan antar suku dikali 3. Nah, ini adalah pertanyaan esai. Jadi, harap dijawab juga alasannya apa. Nah, inilah alasannya. Itu hubungan antar sukunya dikali 3. Bangun ruang. Nah, di sini ada kubus, panjang rusuknya 8. Berarti kalau kubus itu kan sama ya. Nah, ini 8. Nah, di sini ada, dalam rusuk itu ada yang disebut dengan istilahnya diagonal sisi. Diagonal sisi itu ukurannya adalah sisi akar 2. Karena sisi kita di sini 8, berarti 8 akar 2. Nah, mana aja sih diagonal sisi itu? Diagonal sisi itu adalah ini AC, BD, nah pokoknya yang menyilang-nyilang, BG, CF, ya. Nah, terus apalagi di belakang ada DG, ada CH, di samping ada ED sama AH. Itu diagonal sisi. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah diagonal ruang. Diagonal ruang itu ukurannya atau panjangnya adalah sisi akar 3. Nah, yang mana aja? Nah, berhubung ya kita sisinya 8, berarti diagonal kita untuk kubus ini adalah 8 akar 3. Nah, yang mana aja? Nah, yang nih, seperti ini, A ke G, AG, B ya, HB, terus E ke C,
terus D ke F. Nah, itu yang diagonal ruang. Nah, sekarang kita akan cocokkan. EC. EC itu mana sih? EC. EC itu adalah diagonal ruang. Panjangnya 8 akar 3. Ini benar. AH. AH yang mana? Ini. AH itu adalah diagonal sisi. Panjangnya 8 akar 2. Berarti benar. Nah, kita lanjut. Ada lagi ya optionnya. Luas bidang HDBF. HDBF itu, kita lihat di sini HDBF. HD, nah ini. BF. Nah, ini ya, HDBF. Berarti kalau kita gambar HDBF itu penggambarannya kalau dikali luasnya ini sama dengan luas HDBF itu adalah BD dikali BF. Nah, BD itu adalah diagonal sisi yang mana panjangnya adalah 8 akar 2. BF-nya sisi atau rusuk 8. Jadi luasnya adalah 64 akar 2. Nah, kalau kita lihat di sini, jawabannya adalah 225. Kalau 225 berarti salah. Ya, tidak perlu dicek. Sekarang ditanya adalah luas bidang ABCD. ABCD, nah ini alas. Bentuknya adalah persegi, 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Ya, 64. Berarti ini juga salah. Nah, seandainya di ujian diganti nih, nilainya diganti 64, berarti wajib ini dicek. Ya, jadi luas dari ABCD adalah 64 cm. Jarak titik C ke BDHF. C ke BDHF ya. C ke BDHF, C ini ke BDHF, berarti ini. Nah, kalau kita tarik garis dari C ke E, nah dia itu seolah-olah menembus BDHF. Berarti jarak C ke BDHF itu adalah setengah dari EC. Setengah dari EC. Sama dengan setengah kali EC. EC itu tadi adalah diagonal ruang. 8 akar 3. Berarti jawabannya adalah 4 akar 3. Nah, berarti ini juga salah. Maka jawabannya untuk saat ini yang 2 ini. Tapi seandainya diganti nanti di optionnya, nah tolong disamakan dengan pembahasan. Nah, ini sekarang adalah membaca grafik. Ini adalah grafik peserta ujian UTBK dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, ini hanya membaca grafik. Jadi kalau sampai salah, nah ini juga keterlaluan ya namanya. Nah, kita lihat di sini. Jumlah peserta UTBK paling banyak. Nah, ini paling banyak ya, kurang K. Paling banyak. Nah, berarti yang paling banyak mana? Cari aja yang paling tinggi itu mana gitu. Paling tinggi ini. Ini bukan, ini ya. 1340. Ya, berarti yang paling tinggi adalah 1340. Nah, jadi hanya membaca. Jadi paling tinggi yang ini, lihat di sini paling tinggi, paling rendah mana? Ini. Jadi hanya membaca grafik. Terus kalau tiba-tiba pertanyaannya dibilang tentukan jumlah peserta UTBK dari tahun 2020. Nah, ya udah baca ini berapa? 1040 gitu ya. 10 11 cari adalah rata-rata peserta selama 5 tahun terakhir. Rata-rata itu gimana sih? Kita akan menjumlahkan
pesertanya, terus kita bagi ada berapa tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita jumlahkan. Berarti rata-rata sama dengan, jumlahkan semua. 1, 2, 30 ditambah 9, 40 ditambah 1040 ditambah 1340 ditambah 1105 per, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Nah, gitu aja. Berapa hasilnya? Jumlahkan dulu, semuanya dijumlahkan bagi 5. Itu hasilnya ya. Silahkan dihitung sendiri. Sekarang pertanyaan berikutnya. Berikutnya adalah berdasarkan jumlah peserta UTBK ya, tahun 2001 sampai 2022 menurun 235. Ini tinggal baca. Benar nggak? Nah, kalau benar alasannya apa? Ya alasannya hitungannya benar nggak? Jadi untuk mencari kita cek dulu 2021 itu berapa? Terus 2022 itu berapa pesertanya? Turunkah apa naik? Kita lihat di datanya. 2021 1340. 2022 1105. 1340, 1105. Nah, kan lebih besar ya. 2021 berarti karena menurun, lebih kecil jadi menurun. Nah, berapa sih penurunannya? Tinggal dikurang. Ini 5, 3 ya. Terus 2. Nah, 235. Berarti ini jawabannya adalah setuju. Alasannya peserta 2022 lebih sedikit dibanding 2021. Nah, ini adalah soal yang sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa mendapatkan poin plus apabila benar menjawab soal ini, ya.